SAW, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 24. Perpecahan keluarga, Talib dan Aqil. Putra-putra Abu Talib yang lebih tua tidak mengikuti jejak saudara-saudara mereka yang lebih muda, Ja'far dan Ali. Mereka tetap seperti ayahnya, tidak masuk Islam, tetapi bersikap toleran. Sangat berbeda dengan sikap Abu Lahab. Sejak konfrontasi terakhir dengan para pemuka Quraisy, ia terang-terangan menunjukkan sikap permusuhannya. Begitu pula istrinya, Jamil, saudara perempuan Abu Sufyan, pemimpin Abd al-Syams, yang memendam kebencian kepada Nabi. Mereka memaksa kedua anak mereka untuk menceraikan Ruqayyah dan Kulsum. Tidak dapat dipastikan kapan pernikahan itu berlangsung, atau apakah mereka masih dalam taraf pertunangan. Namun, rasa puas Jamil atas perceraian ini pudar ketika ia mendengar keponakannya yang kaya raya dari Bani Umayyah, Utsman ibn Affan, telah meminang Ruqayyah dan menikahinya. Pernikahan ini sangat membahagiakan Nabi dan Khadijah. Putri mereka bahagia dan menantunya itu tidak hanya setia kepada istrinya, tetapi juga kepada mereka. Ada hal lain yang juga membuat mereka bersyukur. Ruqayyah adalah putri mereka yang paling cantik dan wanita tercantik pada masanya di seluruh Mekah. Dan Utsman pria yang sangat tampan. Melihat mereka berduaan merupakan suatu kebahagiaan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tak lama setelah mereka menikah, dan saat keduanya tidak berada di Mekah, Nabi mengutus seseorang menemui mereka, dan orang itu kembali lebih lama dari yang diperkirakan. Ketika ia mulai mengajukan permohonan maaf, Nabi memotongnya. "Aku tahu apa yang telah menahanmu lebih lama. Engkau berdiri di sana menatap Utsman dan Ruqayyah. Engkau terpesona oleh keindahan mereka." Petik 2. Bibi Nabi, Arwah, kini berencana masuk Islam. Keputusannya itu disebabkan putranya, Tulaib, yang baru berusia 15 tahun, telah menyatakan keimanannya di rumah Arkam. Ketika Tulaib menceritakan kepada ibunya berkata, "Jika kami dapat melakukan apa yang dilakukan orang-orang itu, kami akan melindungi putra saudara kami." Namun, Tulaib menolak ketidakjelasan sikap semacam itu dan berkata, "Apa yang menghalangimu untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi? Saudaramu, Hamzah, telah masuk Islam." Ketika ibunya beralasan hendak menunggu saudara-saudara perempuannya, Tulaib memotong perkataannya. "Demi Allah, aku memohon agar engkau pergi dan memberikan salam kepada Nabi. Katakan bahwa engkau mempercayainya, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Arwah melakukan apa yang diucapkan anaknya itu. Setelah melakukannya, ia berani menentang perlakuan saudaranya, Abu Lahab, terhadap keponakan mereka. Mengenai kerabat Khadijah, tak lama setelah Islam tersebar di Mekah, saudara tirinya, Naufal, menjadi musuh Islam yang paling jahat dan kejam. Namun, hal itu tidak menghalangi putranya, Aswad, untuk masuk Islam, sehingga Khadijah dibenci oleh Naufal. Namun, yang sangat mengecewakan Khadijah, keponakannya yang tersayang, Abu al-Ash dari Bani Abd al-Syam, yang telah beberapa tahun menjadi menantunya belum masuk Islam, sementara istrinya, Zainab, telah memeluk Islam. Kini ia didesak para pemimpin kabilahnya untuk menceraikan istrinya itu. Bahkan, mereka menyarankan agar ia mencari wanita yang terkaya, terbaik nasabnya, dan tercantik di Mekah. Mereka berjanji akan berusaha menyelenggarakan pernikahan tersebut, asalkan Zainab dicerai. Namun, Zainab dan Abu al-Ash saling mencintai. Zainab senantiasa berharap dan berdoa agar suaminya mau bergabung dengannya dalam Islam. Sementara Abu al-Ash dengan tegas mengatakan kepada kaumnya bahwa dirinya telah mendapatkan istri pilihannya dan tidak menginginkan yang lain. Hakim, keponakan Khadijah yang lain putra saudaranya, Hizam, yang hampir 20 tahun lalu memberinya Zaid sebagaimana Abu al-Ash, tetap bersilaturahmi dengan bibinya dan keluarganya sekalipun belum berpaling dari Tuhan-Tuhan yang disembah kaum Quraisy. Sementara Khalid, saudara Hakim, telah masuk Islam. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya.
28:56. Kebenaran yang dinyatakan ayat ini terus-menerus diulang dalam Al-Quran. Kendati pun wahyu semacam itu membantu meringankan beban rasa tanggung jawab Nabi, hal itu tetap tidak menepis rasa sedih atas permusuhan sepupunya, Abdullah dari Bani Makhzum. Kasus lain yang barangkali lebih menyedihkan beliau adalah Abu Sufyan, anak pamannya, Harits. Ia juga saudara angkat, sepupu, dan pernah menjadi temannya. Beliau berharap Abu Sufyan mau menerima dakwahnya, namun sebaliknya, justru memicu perpecahan di antara mereka. Lama-lama, Abu Sufyan kian menjauh, mungkin karena dipengaruhi paman mereka, Abu Lahab. Beberapa hal lain membuktikan kebenaran ayat di atas. Jejak keislaman Abu Bakar telah diikuti istrinya, Ruman, juga oleh Abdullah dan Asma, putra dan putrinya dari almarhum istrinya yang lain. Ruman baru saja melahirkan putri keduanya, yang dinamai Aisyah. Ia seperti putra Zaid, Usama menjadi anak-anak pertama yang lahir dalam Islam. Namun, meskipun telah membuat banyak orang masuk Islam, Abu Bakar tidak dapat menundukkan anak sulungnya sendiri, Abd al-Kabah, yang menentang agama kedua orang tuanya itu. Jika kaum mukmin diliputi kekecewaan, musuh mereka merasa sangat gusar berhadapan dengan kenyataan baru, yang kehadirannya tidak diperhitungkan di Mekah. Sebuah kenyataan yang mengancam runtuhnya cara hidup mereka dan menghancurkan semua proyek masa depan mereka, terutama yang berkaitan dengan rencana pernikahan anak mereka. Bani Makhzum merasa senang ketika seorang warganya, Abdullah, menentang keras sepupunya, Muhammad, di dalam majelis. Saudara Abdullah, Suhair, meskipun kebenciannya tidak terlalu besar terhadap agama baru itu, juga tidak mau masuk Islam. Seperti Abdullah, ia adalah putra Atikah, putri Abd al-Muttalib. Namun almarhum ayah mereka memiliki istri kedua yang juga bernama Atikah. Dengan istri ini, ia mempunyai seorang anak perempuan, Kindun. Nama anak itu adalah wanita cantik jelita yang kini berumur 19 tahun, dan baru-baru ini menikah dengan sepupu saudara tirinya, Abu Salamah dari Bani Makhzum. Seluruh anggota kabilah bangga dengan hubungan kekerabatan di antara mereka. Namun, mereka kemudian menjadi cemas ketika keislaman Abu Salamah diketahui. Rasa cemas ini berlipat ganda ketika Hindun atau Salamah, begitu ia dipanggil bukannya meninggalkan suaminya, malah mengikutinya menjadi salah seorang pengikut setia Nabi. Setelah ayah Abu Salamah meninggal, ibunya, Barah, menikah dengan lelaki Quraisy dari Bani Amir, yang dengannya ia memiliki putra kedua yang dikenal dengan Abu Sabrah. Suhail, pemimpin Bani Amir, telah menikahkan putrinya Kulsum dengan Abu Sabrah. Barah, berbeda dengan saudara perempuannya, Arwa, belum masuk Islam. Namun, Abu Sabrah dipengaruhi tidak hanya melalui saudara tirinya, Abu Salamah, tetapi juga melalui ibu tirinya, istri kedua ayahnya, Maimunah. Kepada Maimunah dan ketiga saudara perempuannya itulah yaitu istri-istri dari Abbas, Hamzah dan Ja'far Nabi mengatakan tentang mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang mukmin sejati. Pernikahan Maimunah membawa pengaruh munculnya iman yang kuat di kalangan Bani Amir. Suhail memiliki putri lain, Sahlah, yang menikah dengan Abu Huzaifah, putra pemimpin Bani Abd al-Syam, Utbah. Kekuasaan Bani Amir meningkat pesat, dan pernikahan ini dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagi kedua kabilah tersebut. Namun, tidak lama sesudahnya, pasangan itu masuk Islam, lalu mereka diikuti oleh pasangan lainnya, Abu Sabrah dan Kulsum. Suhail telah kecolongan dua putrinya yang masuk agama baru, dan dua menantu pilihan. Ia juga kehilangan tiga saudara lelakinya, Hatib, Salid, dan Sakran, juga istri Sakran, sepupu mereka, Saudah. Dan, yang terburuk bagi Suhail, adalah putra sulungnya, Abdullah, juga menjadi pengikut setia Nabi. Abdullah berharap agar suatu hari ayahnya akan bergabung dengan mereka. Nabi sendiri berharap demikian karena Suhail lebih taat dan cerdas dibandingkan para pemimpin lainnya.
dan juga dikenal orang yang suka melakukan uzlah spiritual. Namun, Suhail justru menunjukkan dirinya meski tidak kejam, tapi tegas sebagai musuh penentang keyakinan baru itu. Dan, ketidakpatuhan anak-anaknya tampaknya membuatnya semakin keras. Di kabilah Abd al-Syams, Abu Huzaifah bukanlah satu-satunya putra pemimpin yang berani menentang otoritas orang tuanya. Khalid, yang bermimpi Nabi menyelamatkannya dari api, telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika ayahnya mendengar hal itu, ia menyuruhnya untuk murtad. Khalid menjawab, "Lebih baik aku mati lebih cepat daripada murtad dari agama Muhammad." Segera ia dipukul tanpa ampun dan dipenjara dalam suatu ruangan tanpa makanan dan minuman. Namun, setelah 3 hari, Khalid kabur dan ayahnya pun tidak mengakuinya sebagai anaknya lagi, tanpa bertindak lebih jauh. Utbah lebih sabar dan tidak begitu keras kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah lebih akrab dengan ayahnya dan ia berharap ayahnya menyadari kekeliruannya sebagai penyembah berhala. Sementara Bani Umayyah, cabang Abd al-Syams, di samping keislaman, Utsman dan pernikahannya dengan Ruqayyah, juga mengalami kehilangan lain yang serius. Beberapa orang sekutu mereka dari Bani Asad ibn Huzaimah juga menyatakan keimanan mereka kepada agama baru itu. Ada sekitar 14 orang, termasuk keluarga Jasi yang seperti halnya para sepupu Nabi juga merupakan para tokoh. Dengan masuk Islamnya para sekutu berharga ini, maka Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah, juga kehilangan putrinya sendiri, Habibah, yang ia nikahkan dengan Ubaidillah ibn Jasi, adik Abd Allah. Pada Bani Adi, di salah satu keluarga pemimpinnya, terjalin kekuatan ikatan kebenaran yang menghancurkan ikatan yang lebih kecil pada generasi terakhir. Bersama 2 istrinya, Nufail memiliki 2 orang putra, Hatab dan Amr. Setelah Nufail meninggal dunia, ibu Hatab menikah dengan anak tirinya, Amr, dan melahirkan seorang putra, Zaid. Jadi, Hatab dan Zaid adalah saudara seibu. Zaid termasuk orang yang menyaksikan praktik penyembahan berhala oleh kaum Quraisy seperti halnya Waraka, tetapi ia tidak saja menolak untuk ikut serta, bahkan ia tidak mau memakan apa saja yang dipersembahkan bagi berhala. Ia menyatakan dirinya penganut agama Ibrahim. Ia tidak ragu-ragu mengkritik kaumnya di muka umum. Di sisi lain, Hatab pendukung setiap praktik kebiasaan Quraisy itu. Ia merasa direndahkan oleh sikap Zaid yang tidak menghormati dewa-dewi yang mereka sembah. Oleh karena itu, ia mengintimidasi Zaid, mengusirnya dari kota Mekah, dan menyuruh tinggal di atas perbukitan. Bahkan, ia menggalang sekelompok pemuda yang diperintahkan untuk mencegah Zaid datang ke Tanah Suci. Orang yang terusir itu akhirnya meninggalkan Hijaz dan pergi sampai ke Mosul, di sebelah utara Irak. Dari sana, ia berjalan ke barat laut, ke Suriah, senantiasa menanyakan para pendeta tentang agama Ibrahim. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pendeta yang memberitahukan bahwa saat kedatangan seorang nabi dari negeri yang ia tinggalkan hampir tiba, nabi yang akan mengajarkan agama yang dicarinya. Zaid kemudian berbalik arah. Tetapi, dalam perjalanannya melewati wilayah Lakem, di perbatasan sebelah utara Suriah, ia diserang dan dibunuh. Ketika Waraka mendengar kematiannya, ia menuliskan sebuah elegi sebagai ungkapan duka cita dan doa untuknya. Nabi juga mendoakannya dan berkata bahwa kelak pada hari kiamat, ia akan dibangkitkan seorang diri, tapi nilainya sama dengan keseluruhan manusia. 5. Beberapa tahun setelah kematian Zaid, Hatab juga meninggal dunia. Putranya, Umar, memiliki hubungan baik dengan putra Zaid, Said, yang menikahi saudara perempuan, Umar, Fatimah. Pertentangan antara kedua cabang keluarga itu telah berakhir. Namun, sejak Islam datang, Said menjadi orang pertama yang mengikutinya. Sedangkan, Umar ibunya saudara perempuan Abu Jal menjadi salah seorang penentang terbesar. Fatimah mengikuti jejak suaminya, namun mereka tidak berani memberitahu saudaranya, Umar, karena dikenal keras. Dari sisi manapun, Umar dikelilingi oleh Islam. Istrinya, Zainab, adalah saudara perempuan, Utsman.
putra Al-Mazun dari Bani Jumah. Dan pada dasarnya, Utsman itu seorang zahid dan cenderung pada tauhid sejak sebelum turunnya wahyu. Ia beserta dua saudaranya termasuk para pemeluk Islam pertama. Mereka dan Zainab memiliki 3 orang keponakan yang telah masuk Islam. Mengenai Zainab sendiri, istri Umar, tidak ada riwayat tentang keislamannya tidak diragukan lagi karena ia memiliki alasan kuat untuk merahasiakannya. Saudaranya, Utsman, bahkan lebih tidak kompromi dibandingkan Umar, tetapi ia tidak begitu keras. Zainab dan saudaranya adalah adik sepupu pemimpin kabilah mereka, Umayyah ibn Khalaf, salah seorang musuh Islam terbesar. Saudaranya, Ubay, suatu hari membawa tulang busuk kepada Nabi dan berkata, "Muhammad, buktikan bahwa Tuhanmu dapat menghidupkan tulang ini." Dengan senyum sinis, ia lantas meremuk-remukkan tulang itu dan melemparkannya ke wajah Nabi. Beliau pun menjawab, "Memang demikian, Tuhan akan membangkitkannya, dan juga membangkitkan dirimu seperti sekarang ini, lalu akan melemparmu ke dalam neraka." Wahyu berikut ini ditujukan kepada Ubay. Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, "La akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali." Ki 36:78-79